Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Uh, Perkenalkan kami dari kelompok 10, yaitu kelompok fikih kontemporer yang mana beranggotakan saudari Aulia Anggriani, kemudian saudara Hafiz Rizkyan Danu, dan saya sendiri Ramadan. Dan kelompok kami akan membahas tentang fikih kontemporer yaitu bank, rente, dan FEE. Oke, selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudara Hafiz Rizkyan Danu. Kepadanya kami persilakan. Ya, saya akan membacakan dari pengertian bank dan rente. Bank menurut Undang-Undang Pokok Perbankan tahun 1967 ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang. Rente adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang lebih dikenal dengan istilah bunga. Ya, riba atau bunga terbagi dua jenis, yaitu satu riba nasiah, yaitu riba yang terjadi karena ada penangguhan atau penundaan pembayaran utang. Yang kedua, riba fad, yaitu riba yang terjadi karena ada tambahan pada jual beli benda atau bahan sejenis. Ya, ada keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, yaitu ada 4 keputusan. Yang pertama, riba hukumnya haram dengan nas sahih Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, bank dengan sistem riba hukumnya haram, sedangkan bank tanpa riba hukumnya halal. Yang ketiga, bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara mustabihat. Yang keempat, menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. 4. Pendapat yang berkembang dalam masyarakat mengenai masalah riba ini. Yang pertama, pendapat yang mengharamkan. Yang kedua, pendapat yang mengharamkan bila bersifat konsumtif dan tidak haram bila bersifat produktif. Ketiga, pendapat yang membolehkan. Yang keempat, pendapat yang mengatakan syubhat. Ada dalil yang menjelaskan haramnya riba yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu la taqulu riba adafan mudha'afat wa attaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 30. Ya, baik. Selanjutnya saya akan disampaikan oleh saya sendiri.
mengenai dalam dari Quran surat Ali Imran ayat 30 yang barusan disampaikan oleh saudara Hafiz, yang mana bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang mana wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu dapat mendapat keberuntungan. Nah, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 30 barusan sudah ada ketegasan tentang larangan memakan riba. Namun tetap terdapat perbedaan pendapat. Bila berlipat ganda haram hukumnya, dan bila tidak. Maksudnya bila berlipat ganda maka hukumnya haram, dan bila tidak dibolehkan atau tidak dilarang. Sebagian ulama juga ada yang berpendirian bahwa riba itu tetap haram walaupun tidak berlipat ganda. Nah, kata berlipat ganda ini dalam ayat tersebut hanya menyatakan peristiwa atau pada kejadian yang pernah terjadi di masa jahiliyah, dan jangan dipahami mafhum mukhafaf mukhalafahnya, yaitu sekiranya tidak berlipat ganda berarti tidak haram atau diperbolehkan. Dalam memahami ayat-ayat ini sudah terdapat 3 pendapat. Kemudian di Quran surat An-Nisa ayat 160 dan 100 sampai 161, yang mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim fabizulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Jadi selanjutnya wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa akhlihim amwalan nasi bil batil wa'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil atau dengan jalan yang keburukan, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka yaitu siksa yang pedih. Itu di Quran surat An-Nisa ayat 161 sampai dengan 160 sampai dengan 161. Kemudian di Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa adaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat selanjutnya, fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tudlamun. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengalaman riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan kemudian dari hadis yang menjelaskan riba, yang mana Ibnu Mas'ud pernah berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, orang-orang yang memberi pinjaman, memberi makannya orang yang meminjam, dan dua orang saksi dan penulisnya. Jika mereka tahu yang demikian, maka mereka dilaknat dengan lidah Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Kemudian
Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Aulia Anggriani. Kepadanya kami persilakan. Ya, baik, saya akan lanjutkan mengenai pengertian fee. Fee merupakan serapan dari bahasa Inggris yang artinya biaya, upah, ongkos, atau bayaran. Ujroh ialah upah dalam bahasa Arab. Upah merupakan persentase atau jumlah tertentu yang diberikan atas suatu penyerahan jasa atau suatu pekerjaan yang telah dikerjakan oleh tenaga kerja. Upah mengupah berarti ijarah. Hal ini terlihat pada rukun dan syarat upah mengupah, yaitu mu'jir dan mustajir, antara yang memberikan upah dan yang menerima upah. Secara umum, pengupahan dapat digolongkan dalam akad ijarah dalam hukum Islam. Prinsip utama dalam akad ijarah adalah saling menguntungkan dan dilarang menzolimi. Hukum pemberian fee. Terdapat ayat yang berbunyi, qalat ihdahuma ya bati astaghfirhu inna khairama nista jartal qawiyul amin. Yang artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Ujroh diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah mengupah. Dijelaskan oleh Sayyid Sabit dalam kitabnya tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Quran, guru-guru di sekolah, dan yang lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani, dan yang lainnya dalam waktu tersita untuk mengajarkan Al-Quran, pengambilan upah dari pekerjaan azan, qomat, mengerjakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, fikih, hadis, badal haji, dan puasa qadha adalah tidak boleh diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada masalih, seperti yang termasuk kepada takarub, seperti membaca Al-Quran, sholat, dan yang lainnya. Mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Syarat pemberian fee. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad kalau seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan ujroh, maka tidak sah. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi akad dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syarat. Dapat diserahkan suatu yang disewakan berikut kegunaannya dan manfaatnya. Membawa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.